16 Mapala Spekta Bumi Pasundan. Ekspedisi 16 Bumi Pasundan adalah ekspedisi spesialisasi ke-16 yang dilaksanakan oleh anggota Mapala Spekta Angkatan 2018, Hima Bradika. Ekspedisi ini mengambil tempat di area Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung dan Sukabumi. Didasari oleh hal itu, tim ekspedisi mengambil nama Pasundan yang merupakan nama lain dari Pulau Jawa bagian barat atau Tanah Sunda. Ekspedisi ini juga mempunyai tema We Were Born to Make History, yang artinya kita dilahirkan untuk membuat sejarah. Karena ekspedisi 16 Bumi Pasundan dilaksanakan dengan mengambil 3 bidang, yaitu susur gua, gunung hutan, dan panjat tebing. Hal itu merupakan sebuah langkah awal untuk memulai sejarah. Karena setelah sekian lama ekspedisi spesialisasi yang mengambil 3 bidang bisa dilaksanakan sekaligus oleh tim ekspedisi dari Mapala Spekta. Kali ini tim Gunung Hutan, yaitu terdiri dari 2 orang, Dwi Wulandari dan Dini Anissa Safitri, melakukan ekspedisi di Gunung Malabar, tepatnya di Puncak Besar Malabar, 2341 meter di atas permukaan laut. Di daerah Bandung Selatan terdapat Gunung Malabar yang menjadi latar belakang wilayah Banjaran hingga Pangalengan. Malabar merupakan sebuah kawasan pegunungan yang terdiri dari 3 puncak, yaitu Puncak Haruman, Puncak Puntang, dan Puncak Besar Malabar. Dari ketiga puncak tersebut, Puncak Puntang merupakan puncak yang paling sering didaki dan paling populer. Sedangkan Puncak Besar Malabar merupakan kawasan yang paling sepi dan termasuk dalam gunung marginal atau tidak mempunyai jalur yang resmi. Gunung marginal tidak memiliki base camp atau tempat untuk pembayaran simaksi. Pada jalur pendakiannya juga tidak terdapat pos atau shelter. Untuk memulai pendakian ke Puncak Besar Malabar, kita perlu menuju desa terakhir yang paling dekat dengan Puncak Besar, yaitu Desa Cinyiruan yang masuk kawasan Pangalengan, Bandung. Pendakian diawali dengan menyusuri jalan setapak di kebun teh. Di tengah kebun teh terdapat shelter LMDH yang biasa digunakan warga untuk menjual hasil ladangnya. Setelah melewati shelter LMDH, lalu masuk melewati ladang milik warga. Ada hal yang menarik di sini, di mana terdapat warung di tengah ladang. Warung ini biasa dikunjungi para petani untuk istirahat di tengah kegiatannya menggarap lahan pertanian. Sesuai dengan nama pemiliknya, warung ini dinamakan dengan Warung Pak Ayo. Setelah melewati ladang terakhir, trek yang ada di hadapan pun mulai memasuki rapatnya kawasan rimba belantara pegunungan. Kami memutuskan untuk mendirikan camp di sekitar Warung Pak Ayo. Camp ini relatif cukup aman, karena perlu diingat, kawasan pegunungan Malabar ini masih terdapat habitat macan tutul atau macan kumbang, di mana binatang ini aktif mencari mangsa menjelang sore hari dan akan menjadi sangat teritorial dalam menjaga wilayah kekuasaannya, terutama bila saat musim kawin tiba. Pagi harinya, kami melanjutkan perjalanan menembus hutan belantara. Rapatnya vegetasi pepohonan dan belukar membuat kaki susah melangkah untuk dapat melalui duri tajam belukar yang menggores bagian lengan dan wajah. Beberapa kali ditemui pohon tua yang tumbang di sepanjang lintasan.
Di dataran peda ini merupakan batas antara perkebunan milik warga dengan hutan belantara menuju puncak besar Malabar. Kami pun melewati pagar yang telah dibuat oleh warga untuk membatasi kawasan hutan dengan perkebunan tersebut. Setelah memasuki kawasan hutan, kami pun melewati vegetasi yang begitu rapat. Tak jarang banyak jalur yang masih tertutup. Maka dari itu, kami harus membuka jalur yang akan kami lalui dengan pisau tebas. Dan pada saat melewati jalur yang curam, kami harus menggunakan alat bantuan berupa tali webbing untuk melewati jalur tersebut. Kami pun juga menemui sarang babi hutan ketika melewati jalur menuju puncak besar Malabar. Di pendakian kali ini kami juga ditemani rekan-rekan dari Mapala Mahapeka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sepanjang jalur yang kami lalui tidak ada pendaki lain selain dari rombongan kami. Bisa dikatakan sangat jarang sekali orang yang melakukan pendakian menuju puncak besar Malabar ini. Semakin mendekati puncak besar Malabar, jalur yang kami lalui pun semakin terjal dan curam. Dan pada akhirnya pun kami sampai di puncak besar Malabar 2343 mdpl. Kondisi di sekitar puncak besar Malabar dikelilingi oleh pepohonan yang besar dan tinggi. Ditambah dengan cuaca yang kabut, pemandangan di puncak besar Malabar ini tidak seperti gunung-gunung lainnya. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab pendaki masih jarang melakukan pendakian ke puncak besar Malabar. Selain sulitnya jalur yang dilalui, di puncaknya pun kita tidak bisa menikmati pemandangan dari atas. Tidak seperti dua puncak lainnya, yaitu Puncak Haruman dan Puncak Puntang. Ini menjadi salah satu pengalaman yang sangat mengesankan bagi kami, dapat melewati trek jalur gunung marginal di Provinsi Jawa Barat.
Dan di tim panjat tebing terdiri dari 3 anggota, yaitu Amastasya, Ahmad Hisham, dan Bilal Syaifullah. Ekspedisi dilaksanakan di tebing Hawu pada Larang. Kabupaten Bandung Barat mempunyai keindahan alam yang memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu tempatnya adalah kawasan tebing Hawu yang berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam artian bahasa Sunda, Hawu adalah kompor tempat untuk memasak secara tradisional. Tebing Hawu berada di balik tebing Citatah, yang juga biasa disebut dengan Gunung Kapur Singgalang. Tebing tersebut memiliki lengkungan alami yang langka dan indah. Lengkungan yang secara keseluruhan merupakan lubang di dinding batu gambing tersebut memiliki ukuran cukup besar. Lebarnya sekitar 30 meter dan tinggi sekitar 90 meter, serta menggantung di atas dinding setinggi 30 meter dari jalan tambang batu yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, lengkungan alami yang berada di Gunung Hawu menjadikan bentukan yang cukup langka. Desa Cidadap merupakan sebuah dusun yang terletak di Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa Cidadap merupakan desa di mana tempat kami melaksanakan kegiatan ekspedisi spesialisasi Bumi Pasundan Divisi Panjat Tebing, tepatnya di Tebing Hawu. Di Desa Cidadap ini terdapat beberapa tebing untuk tempat olahraga rock climbing yang paling berdekatan, yaitu Tebing Citatah 125 dan Tebing Hawu. Ada juga Tebing Citatah 90 dan Tebing Citatah 48. Tetapi lokasinya terdapat di Desa Kecamatan Citatah. Di Desa Cidadap sendiri terdapat sarana papan untuk latihan panjat tebing untuk anak-anak dan pemuda setempat. Jadi, selain mereka latihan di Tebing Hawu, Tebing Citatah, para masyarakat setempat juga mendirikan pondok panjat tebing yang fasilitasnya berupa papan dan matras untuk latihan anak-anak dan pemuda setempat. Setiap siang hari menjelang sore pada hari biasa, terdapat para anak-anak dan pemuda setempat berlatih boulder di pondok tersebut. Selain terdapat pondok di masyarakat Desa Cidadap sendiri juga memfasilitasi beberapa alat panjat yang nantinya juga sering digunakan dalam panjat tebing, seperti harness, tali karmantel, karabiner, helm, bubuk magnesium, alat belay, dan lain sebagainya. Untuk setiap hari libur, terkadang anak-anak dan pemuda setempat sering berlatih panjat tebing langsung di lokasi, seperti di Tebing Hawu, Tebing Citatah 125, Tebing Citatah 90, dan Citatah 48. Karena letak desa yang dekat dan dikelilingi beberapa tebing, Desa Cidadap ini terdapat paguyuban maupun beberapa komunitas panjat tebing yang dimana di sana saling berlomba-lomba mengembangkan paguyuban maupun komunitas. Gunung Hawu atau bisa juga disebut Tebing Hawu merupakan tempat tujuan ekspedisi Bumi Pasundan Divisi Panjat Tebing. Tebing ini terletak di Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam ekspedisi Bumi Pasundan Divisi Panjat Tebing ini mempunyai tujuan untuk mendata jalur di Tebing Hawu yang ada serta menuntaskan pemanjatan puncak Tebing Hawu. Di Tebing Hawu ini kami melaksanakan kegiatan selama 4 hari, dihitung sejak tanggal 7 November hingga 10 November. Dalam melakukan kegiatan, kami juga didampingi oleh Mapala Mahapeka Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, dan warga lokal Desa Cidadap. Pada tanggal 7 November, kami sampai di Desa Cidadap
dan menuju ke tebing Hawu pada sore hari. Di sana kami melakukan orientasi medan untuk persiapan melakukan pemanjatan keesokan harinya. Kegiatan pemanjatan dimulai sejak tanggal 8 sampai 10 November. Pada hari pertama, karena cuaca sedang hujan, kami sampai di lokasi jam 2 siang. Lalu langsung menata segala perlengkapan dan dilanjutkan untuk melakukan pemanjatan. Kami melakukan pendataan beberapa jalur dengan sistem pemanjatan Himalayan System hingga menjelang malam. Kami menyudahi melakukan pemanjatan dan memutuskan untuk bermalam di tebing Hawu. Jadi selama kegiatan berlangsung, kami tinggal di area tebing Hawu. Pada hari kedua, kami memulai kegiatan pada pagi hari. Tebing Hawu ini sendiri mempunyai tinggi sekitar 80 meter. Karena itulah, kegiatan hari kedua ini juga kami khususkan untuk melakukan menuntaskan pemanjatan pada puncak tebing Hawu. Kami melakukan pemanjatan ditemani salah satu anggota dari Mapala Mahapeka Bandung. Jadi total dalam melakukan pemanjatan kami berjumlah 4 orang. Tebing Hawu belum memiliki jalur resmi menuju puncak tebing. Jadi kami melakukan pemanjatan dengan jalur yang dipilih oleh leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Sekarang kita akan menuju puncak tebing. Nah, bisa dilihat tuh dari bawah itu. Kita naik ke sampai sini menggunakan safety line. Jadi untuk di jalur pemanjatan ke top tebing itu ada 2, yang satu melalui bawah tebing itu nanti ada jalur atau bisa dapat langsung naik atas itu menuju ke puncak gitu ya. Mungkin selanjutnya akan diberitahu lagi kita akan melewati yang mana. Dalam melakukan pemanjatan puncak tebing Hawu, tebing Hawu sendiri memiliki 3 pits dalam menuju puncaknya. Selama melakukan pemanjatan, cuaca cerah berawan hingga sore hari terjadi hujan dan kami memutuskan untuk istirahat pada pits 3. Jarak antara pits 3 menuju puncak sekitar 15 menit. Jadi setelah hujan reda kami menuntaskan pemanjatan. Ya, alhamdulillah udah nyampe. Pits apa ya ini? Pits 3. Tadi sudah melewati masa-masa yang menegangkan. Wih, jatuh deh. Tuh. Pada saat pukul 5 kami sampai pada puncak tebing, lalu dilanjutkan dalam pengambilan foto dokumentasi. Setelah itu menjelang maghrib, kami kembali ke tenda. Hari ketiga, dalam kegiatan ekspedisi Bumi Pasun dan Divisi Panjat Tebing ini, kami melanjutkan pendataan jalur yang belum terdata. Pada hari ketiga ini, kami selesai melakukan pendataan tebing Hawu. Pada sore hari, dilanjutkan packing dan kembali ke Desa Kidadap. Ya, alhamdulillah kita udah nyelesain top tebing di Gunung Hawu. Tinggian kurang lebih berapa? Ya, untuk saat ini tinggi tadi survei dari bawah ke atas itu tinggal sekitar 80 lebih ya. Alhamdulillah. Lalu di tim susur gua atau caving terdiri dari 3 orang, yaitu Cantika Maya, Nikmatul Mufidah, dan Zidanur Rafia. Pelaksanaan caving sendiri berlokasi di area Buni Ayu dan memakan waktu selama total 4 hari 4 malam untuk menelusuri 5 gua. Pada saat itu, gua yang dipilih adalah Gua Babi Hutan, Gua Monyet, Gua Landak, Gua Cisapi, dan Gua Domba. Penamaan gua-gua tersebut berdasarkan apa yang telah ditemukan di dalam gua tersebut.
Beberapa hewan di atas awalnya terperosok dan terjebak di entrance gua. Dan warga yang menemukan akhirnya mengetahui bahwa ada pintu masuk bawah tanah. Di tim susur gua sendiri mempunyai tujuan untuk memetakan biota dan menggambarkan jalur maupun peta gua-gua tersebut. Kelima gua itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, gua monyet yang paling pendek adalah gua vertikal yang buntu dan sangat dalam berlumpur di bottom. Padahal nampak dari atas terlihat kering. Karena gua ini termasuk pendek, tim caving hanya menemukan beberapa kelelawar yang singgah. Yang unik dari gua di kawasan area Buni Ayu adalah guanya berada di tengah hutan yang benar-benar tertutup. Hal itu merupakan pertama kalinya tim merasakan adanya gua di kawasan hutan. Karena biasanya gua yang ditelusuri oleh tim adalah kawasan kars terbuka yang batuan dan permukaannya bisa dilihat dari jalan. Awalnya tim juga tidak percaya jika di tengah hutan ini ada gua, hingga memasuki gua monyet yang benar-benar mempunyai entrance di tengah rimbunnya rerumputan dan pepohonan. Selanjutnya ada gua landak. Seperti namanya, entrance dari gua ini terlihat sempit, hanya bisa dimasuki oleh sesuatu yang seukuran landak. Itu yang terpikir saat melihat pertama kali. Ternyata dengan keyakinan bahwa seberapapun ukuran badan penelusur bisa masuk, semua tim caving bisa melewatinya. Gua landak ini juga di ujung entrance lain atau bisa dibilang bottomnya masih menyambung dengan gua Cisapi dan gua babi hutan. Dari entrance yang lebih besar, muncullah 3 cabang yang kemudian masing-masing mempunyai namanya sendiri. Ketiganya meskipun berasal dari entrance yang sama, tidak semuanya tembus. Selain gua landak, gua Cisapi, dan gua babi hutan, keduanya menemui kebuntuan di ujung jalan setelah kami menelusurinya. Karena entrance yang cukup turun permukaannya, ketiga gua ini tersebut menjadi jalur saluran air. Di dalamnya sepanjang kami melakukan penelusuran, dipenuhi sungai yang mengalir searah dengan jalan yang terbuka. Kami melaksanakan penelusuran gua domba di hari terakhir kegiatan, yaitu hari keempat. Dikarenakan menurut info yang kami dapat, gua domba ini bisa tembus di bottomnya. Benar saja, setelah melakukan penelusuran kurang lebih sepanjang 1,7 km, kami keluar di tengah perkebunan warga yang tentunya sudah berbeda kampung. Kami harus kembali ke entrance masuk untuk melakukan cleaning jalur dan harus menempuh jarak sejauh 2 km. Dengan alat penelusuran lengkap yang masih menempel di badan, beserta bermandi lumpur yang luar biasa sampai ke pinggang, benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan. Padahal kami mulai kegiatan dari jam 8 pagi dan baru bisa menyelesaikan semuanya jam 2 pagi. Karakteristik gua di area Buni Ayu kebanyakan berair, lembab, dan berlumpur. Karena keseluruhan gua berada di bawah tanah pijakan dan tempat air segala macam mengalir ke bawah. Tidak heran jika akan seperti itu. Yang paling menyenangkan adalah suasana segar dan asri ketika melakukan kegiatan. Tidak seperti di kars terbuka yang cenderung panas dan pastinya jarang tempat berteduh. Jam 19.00 tanggal 11 November 2020, ekspedisi caving 15 meter Bumi Pasundan selesai. Setelah semua tim baik dari Gunung Hutan, Panjat Tebing, Susur Gua selesai melakukan ekspedisi, kami pun kembali berkumpul di Mapala Mahapeka UIN Sunan Gunung Jati, Bandung untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Garut, Jawa Barat. Ya, sekarang kita udah di Kecamatan Cibalong. Terus tadi nunggu jemputan dari desa Mekar Mukti. Nah, ini tadi nanti mau perjalanan ke sana, mau
nyalurin bantuan sembako. Jadi donasi yang kemarin udah terkumpul itu dibeliin sembako buat warga desa Mekarmukti yang terdampak bencana. Tepat sore hari ini kita akan ke tempat korban banjir di Garut. Di sini kita akan menyiapkan sedikit sembako dan kebutuhan logistik lainnya untuk disalurkan ke sana. Ya, ini tim-timnya ini. Di sini kita tim pengiriman bantuan bansos untuk korban bencana kemarin. Ini nyampe perjalanan ini ada masalah, ada truk yang nyelip bahan banyak. Nah, ini baru dievakuasi gitu. Banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Garut. Banjir merendam pemukiman warga di sana yang mengakibatkan bencana longsor. Dari berbagai informasi yang dihimpun, Mapala Spekta kemudian melakukan penggalangan dana untuk korban terdampak bencana. Dari situ, Mapala Spekta mengamanahkan kepada tim ekspedisi spesialisasi yang akan dilaksanakan di daerah Jawa Barat untuk menyalurkan donasi secara langsung. Mekarmukti merupakan daerah yang berada di kawasan Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Sebagian besar kawasannya merupakan areal pertanian. Kantor kepala desanya terletak di daerah Bunikasi. Untuk mencapai desa ini dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan melewati beberapa desa, diantaranya Desa Selawi. Dari asesmen yang diperoleh oleh tim ekspedisi spesialisasi Bumi Pasundan, bahwa di desa Mekarmukti masih membutuhkan saluran donasi. Di sana ada 11 kakak yang masih mengungsi. Untuk donasi yang akan kami bawa adalah berupa pakaian, 3 box, dan berupa uang tunai. Dari asesmen terakhir, di sana masih sangat membutuhkan makanan pokok. Jadi kami membelanjakan uang donasi untuk membeli bahan makanan pokok. Tim ekspedisi spesialisasi Bumi Pasundan mulai perjalanan pagi dini hari dan sampai di kantor Kecamatan Cibalong pada siang hari. Di sana langsung disambut oleh kepala desa yaitu Pak Hikmat. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang khusus untuk ke desa Mekarmukti. Karena aksesnya yang sangat sulit apabila menggunakan mobil yang kami bawa. Di situ kami pun mulai perjalanan dengan berbagai kendala karena jalan yang kami lalui sangat rusak. Selang beberapa jam, kami sampai di kantor kelurahan. Kemudian barang donasi yang kami bawa dibawa oleh motor pengangkut barang. Dan kami melanjutkan ke titik akhir pemberhentian yang bisa dilalui oleh kendaraan di SD Mekarmukti. Dari situ kami berjalan kaki menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, tim ekspedisi pun menuju ke lokasi yang terdampak bencana, yang rumahnya sudah rata oleh tanah. Tim ekspedisi langsung memberikan donasi kepada Bu Yuli selaku istri dari Pak RW dan disaksikan oleh warga.
Setelah melakukan penyaluran donasi, kami pun kembali ke Mapala Mahapeka UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kegiatan ekspedisi spesialisasi Bumi Pasundan tahun 2020 pun telah selesai. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang menuju Surakarta, yaitu tepatnya ke base camp Mapala Spekta. Ada sesuatu menarikku kembali pada Gimana? Kita pulang. Aku mau ke Bandung lagi. cantik parasnya. Ada itu si Bacin itu. Dadah. Terima kasih Wabeka. Terima kasih Wabeka. Ayo. Bermain aku di taman kota, menikmati rencana yang membiru. Aku terpikat berulang kali oleh sejuta pesona. Namun di kota ini aku temukan rangkuman persahabatan dan rasa cinta. Bergerak diiringi nada kala muda disapa rua, lantas regung secangkir senja di dagu pakar. Dari lampu di kejauhan tampak dari jaring. Ini ribet aja sih Bacin, astagfirullah. Perjalanan pulang dan sudah selesai. Sebenarnya belum ingin pulang, tapi ini ada sebuah angin cepat pulang, jadi saya ikut pulang. Aku terpikat